Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafuddin Idris dengan NIM 210721611701. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas UAS pembelajaran berbasis lingkungan offering PP1 yang berjudul Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan serta contoh implementasi dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Di sini berisikan tentang pengertian kerusakan lingkungan, lalu dampak kerusakan lingkungan, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, pengertian, prinsip, konsep, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan implementasi pembelajaran berbasis lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah kerusakan atau perubahan negatif dalam komponen lingkungan, baik itu berupa sumber daya alam, ekosistem, maupun lingkungan fisik seperti udara, air, dan tanah. Kerusakan lingkungan adalah suatu keadaan di mana alam atau lingkungan jadi terganggu akibat masuk atau hilangnya suatu elemen. Hal ini mengakibatkan lingkungan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebab kerusakan lingkungan ada dua, yaitu karena alam dan karena manusia. Karena alam ini seperti letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Lalu, faktor yang kedua yaitu karena ulah manusia. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia ini ternyata lebih besar dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu karena perbuatan manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan, seperti penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Dampak kerusakan lingkungan telah menyebabkan beberapa dampak, seperti manusia berisiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya seperti asma dan radang paru-paru akibat polusi udara. Dampak buruk lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon yang bertanggung jawab untuk perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Lalu, dampak negatif yang signifikan adalah kejatuhan ekonomi. Misal, lingkungan yang rusak tidak dapat menarik atau tidak ada turis yang datang sama sekali. Lalu, menanggulangi dampak kerusakan lingkungan. Menerapkan prinsip 4R yaitu reduce, reuse, recycle, and replant. Reduce yang berarti mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle adalah mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Lalu yang kedua adalah reforestasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lainnya juga akan mendapatkan efek tersebut. Lalu yang menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga adalah bioremediasi. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jika limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat adalah rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk membalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Lalu yang terakhir adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif.
Lalu materi selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan ada pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan, ada 5 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu equity atau pemerataan. Target utama dari pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengecilkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Lalu prinsip yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerja, meningkatkan daya saing. Prinsip yang ketiga adalah energi. Penghematan energi menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu penerapannya adalah pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin. Prinsip yang keempat adalah ekologi, atau lingkungan harus dilestarikan selama melakukan pembangunan berkelanjutan. Dan prinsip yang terakhir adalah engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan partisipan masyarakat luas, dan pemerintah harus memfasilitasi hal tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat berperan aktif yaitu dengan menampung aspirasi publik. Selanjutnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut, masih ada konsep lainnya yang diusung seperti pembangunan yang dilakukan mampu memperbanyak SDA yang bisa diperbarui, mempertahankan atau menjaga kualitas manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Dan konsep yang terakhir adalah mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keserasian antara kebutuhan manusia, perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi. Konsep ini melibatkan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mencapai antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan keberlangsungan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goal atau SDGs adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet. Melalui pencapaian 17 tujuan, yaitu seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu materi yang terakhir adalah implementasi pembelajaran. Di implementasi pembelajaran ini yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Dan di sini saya mengambil contoh pencemaran lingkungan sungai pada materi fenomena biosfer pada subbab perairan darat menggunakan problem based learning dan menggunakan media PPT. Yang sintak yang pertama adalah mengidentifikasi dan pengenalan tentang dampak pencemaran sungai, mulai dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak pencemaran sungai terhadap ekosistem dan manusia, berikan informasi yang jelas mengenai perubahan kualitas air, kerusakan ekosistem sungai, dan dampak terhadap kesehatan manusia. Di sini saya menggunakan PPT untuk menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan, pengenalan tentang dampak pencemaran lingkungan. Lalu selanjutnya adalah penentuan masalah yang relevan. Mengajak siswa untuk memilih masalah pencemaran sungai
ya yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Misal, bisa mencakup penyebab pencemaran sungai, efek terhadap kehidupan air dan ekosistem, atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai tersebut. Lalu membentuk kelompok diskusi. Membentuk siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih. Setiap kelompok diberi tugas untuk mencari informasi dan solusi terkait masalah pencemaran sungai yang mereka teliti. Lalu yang keempat adalah pemecahan masalah. Siswa kemudian diharapkan menerapkan metode pemecahan masalah dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka identifikasi. Siswa dapat melakukan penelitian lapangan, wawancara dengan ahli, atau mencari referensi yang mendukung. Lalu yang kelima adalah presentase hasil penelitian. Setiap kelompok membuat presentasi tentang hasil penelitian mereka, termasuk penyebab, efek, dan solusi terkait dengan pencemaran lingkungan. Presentasi ini dapat diberikan dalam bentuk poster, video, atau laporan tertulis. Dan yang keenam adalah diskusi dan refleksi. Setelah presentasi dilakukan, lakukan diskusi kelompok atau kelas tentang teman-teman siswa. Ajak siswa untuk merenungkan dan menganalisis lebih dalam mengenai masalah dan solusi yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, tindakan berkelanjutan. Mendorong siswa untuk mengambil tindakan yang nyata dalam mengurangi mencegah pencemaran sungai di sekitar mereka. Ini bisa berupa kampanye kesadaran lingkungan, aksi pembersihan sungai, atau partisipan dalam program pemerintah terhadap perlindungan sungai. Dengan itu, siswa dapat memahami secara mendalam tentang masalah pencemaran lingkungan dan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.